Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsan Atifah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan Islam sebagai tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Herlina, Magister Pendidikan Islam. Baiklah, materi yang akan saya bahas adalah 1. Konsep dasar pendidikan Islam. 2. Tujuan pendidikan Islam. 3. Asas dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. 4. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. 5. Alat-alat pendidikan Islam. Dan yang terakhir, pendidik dalam pendidikan Islam. Materi pertama adalah konsep dasar pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan syariat dan norma-norma Islam. B. Dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam identik dengan dasar ajaran Islam. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dapat dikelompokkan bahwa dasar-dasar pendidikan Islam adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran sebagai kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad menjadi sumber pertama dan yang utama. 2. Sunnah Nabi. 3. Ijtihad yang sering kita dengar dengan perkataan para sahabat. 4. Kemaslahatan rakyat. 5. Nilai-nilai adat dan kebiasaan. 6. Hasil pemikiran dalam Islam. C. Fungsi ilmu pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki makna dan peran penting dalam kehidupan. Hal ini karena pendidikan Islam memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pendidikan sebagai upaya membentuk seorang harus melalui proses panjang yang tidak serta-merta dapat diketahui hasilnya. 2. Secara khusus pendidikan Islam bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 3. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah dengan tujuan membahagiakan hidup di akhirat. 4. Pendidikan Islam meliputi seluruh bidang kehidupan manusia di dunia. Materi kedua adalah tujuan pendidikan Islam. Pengertian tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah mengarahkan sebuah individu maupun kelompok untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mereka memperoleh ketenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. B. Tujuan pendidikan Islam. Menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tujuan-tujuan pendidikan Islam seyogianya berlandaskan pada 4 aspek, yaitu 1. Menanamkan nilai-nilai tauhid atau mengesahkan Allah. 2. Mencoba mengetahui ilmu-ilmu Allah. 3. Mengetahui kebesaran, kekuatan, serta tanda-tanda kebesarannya. 4. Mengetahui apa saja yang Allah perbuat di alam semesta tentang realitas-realitas yang ada di dalamnya. Materi yang ketiga adalah asas-asas dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Pengertian asas-asas dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Asas-asas pendidikan merupakan acuan dasar yang menjadi panduan untuk mencapai tujuan pendidikan. Asas-asas pendidikan juga dapat diartikan sebagai referensi dalam melaksanakan pendidikan. Sedangkan pengertian prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah suatu dasar atau asas yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam membimbing atau mengarahkan peserta didik dan membentuk kepribadian mereka selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam dengan tujuan agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. B. Prinsip-prinsip umum pendidikan Islam. Prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan Islam yang sesuai dengan komponen-komponennya meliputi A. Tujuan. Dengan adanya tujuan, maka arah dari proses pendidikan itu akan jelas. B. Kurikulum. Kurikulum adalah merupakan salah satu komponen operasional pendidikan. C. Metode. Metode mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam rangka mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. D. Pendidik. Pendidik salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan adalah pendidik. 4. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Pengertian pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam pada dasarnya merujuk pada upaya yang terus-menerus dilakukan untuk mengembangkan potensi agar peserta didik menjadi insan kamil, yaitu individu yang seimbang dalam aspek keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, ilmu pengetahuan, dan keterampilan hidup. Sedangkan tanggung jawab dalam pendidikan Islam merupakan amanah yang harus diemban oleh seluruh elemen masyarakat, baik itu individu, keluarga, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Setiap pihak memiliki peran tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan fungsi pendidikan Islam.
B. Tanggung jawab individu dalam pendidikan Islam. 1. Menuntut ilmu. 2. Memperkuat keimanan dan ketakwaan. 3. Menjaga akhlak mulia. 4. Menjadi teladan yang baik. 5. Berpartisipasi dalam dakwah. 5. Alat-alat pendidikan Islam. Pengertian alat-alat pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mempengaruhi jiwa peserta didik agar dapat menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan menegakkan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. D. Alat-alat pendidikan Islam. Para ahli telah mengklasifikasikan alat-alat kepada dua bagian, yaitu alat yang bersifat benda dan alat yang bersifat bukan benda. Secara umum terdapat 4 jenis alat atau media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam mengajar, yakni 1. Media visual. Media yang tidak diproyeksikan seperti bahan bacaan. Contohnya Al-Quran, buku teks pembelajaran agama, buku bacaan pelengkap. 2. Media audio seperti radio atau kaset audio. 3. Media audio visual seperti media audio, media komputer. D. Alat-alat pembelajaran Islam mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Sebagai alat yang diperlukan dengan cara yang lebih baik. 2. Untuk memperoleh hasil yang baik. 3. Untuk memenuhi sifat dan ciri khusus dari macam-macam mata pembelajaran. 4. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan metode mengajar. 5. Latar belakang sosial siswa dan lingkungan keluarga. 6. Penggunaan waktu seefektif mungkin dengan tujuan materi yang sehingga dapat disesuaikan dalam memadai. 7. Sebagai strategi persiapan guru dalam mengajar di tingkat pendidikan yang berbeda-beda. 8. Mempermudah pengajaran agama Islam. Dari keenam adalah pendidik dalam pendidikan Islam. Pengertian pendidik. Pendidik adalah seorang profesional yang pekerjaannya khusus menyampaikan atau mengajarkan, mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah disampaikan kepada peserta didik di sekolah. D. Fungsi pendidik. Pendidik merupakan seorang profesional yang melaksanakan proses pendidikan secara langsung melalui kegiatan belajar mengajar. Fungsi pendidik adalah 1. Mendewasakan peserta didiknya. 2. Memberi dorongan agar peserta didiknya mau mengembangkan potensinya. 3. Memberikan ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. 6. Menjadi pengganti orang tua peserta didik di lingkungan pendidikan. 5. Menjadi jalan bagi masa depan yang cerah peserta didiknya. 6. Menjadi hubungan antara pemerintah dan peserta didik dalam kebijakan-kebijakan pendidikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan.